Assalamualaikum. Aku Salsabila Nazahara dari program studi ilmu perpustakaan dengan NIM 112102510000016. Di video ini aku akan mereview sebuah buku dengan judul Filsafat Teknologi yang merupakan karya Don Ihde. Kita mulai dari identitas buku. Judul buku Filsafat Teknologi Don Ihde tentang dunia manusia dan alat. Penerbitan Yogyakarta Kanisius tahun 2008 dengan nomor ISBN 978-979-21-1901. Buku ini terdiri dari 199 halaman dengan ilustrasi dan ukuran buku 20 cm. Kehidupan manusia zaman sekarang hampir tak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan kebadaniahan diri manusia, seperti telepon, kacamata, alat-alat kedokteran, mobil, televisi, komputer, bahkan segala bentuk teknologi yang dapat memodifikasi gen. Dalam filsafat teknologi, sekurang-kurangnya ada 3 corak pendekatan. Yang pertama, pendekatan epistemologis, yang kedua, pendekatan antropologis, dan yang ketiga, pendekatan metafisik atau ontologis. Corak pertama filsafat teknologi bergerak di seputar masalah epistemologis yang mempelajari struktur kondisi dan kesohihan teknologi sepanjang teknologi merupakan suatu pengetahuan atau mengimplikasikan suatu bentuk pengetahuan. Teknologi bertujuan menciptakan artefak baru dengan cara meningkatkan keefektifan. Pendekatan filosofis kedua atas teknologi adalah pendekatan antropologis. Pendekatan ini melihat teknologi sebagai bagian dari budaya manusia dan mempertanyakan bagaimana teknologi mempengaruhi manusia secara sosial, budaya, dan psikologis. Dalam pendekatan ini, Ihde menekankan bahwa teknologi tidak hanya merupakan alat atau objek fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan pandangan manusia tentang dunia. Teknologi juga dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, menciptakan ketergantungan, atau bahkan memperkuat stereotip. Contohnya, teknologi seperti telepon seluler dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memperkuat hubungan sosial kita. Namun, teknologi ini juga dapat menciptakan ketergantungan dan mengganggu hubungan interpersonal secara langsung. Teknologi dapat membentuk cara kita memandang diri kita sendiri dan mengambil bagian dalam aktivitas sosial. Dalam pendekatan antropologis, Ihde menekankan pentingnya mempertimbangkan implikasi sosial, budaya, dan psikologis dari teknologi dalam pengembangan dan penggunaannya. Pendekatan metafisik atau ontologis atas teknologi menurut Don Ihde dalam bukunya adalah pendekatan yang berfokus pada hakikat dan eksistensi teknologi itu sendiri. Pendekatan ini mencoba untuk memahami teknologi secara lebih dalam dan melihat bagaimana teknologi memengaruhi hubungan antara manusia dan dunia. Dalam pendekatan ini, Ihde menganggap teknologi sebagai entitas yang otonom yang memiliki eksistensi dan hakikatnya sendiri. Teknologi dianggap sebagai bagian dari dunia yang independen dan mampu memengaruhi cara kita memahami berinteraksi dengan dunia tersebut. Ihde juga mengembangkan konsep post-fenomenologi, yang merupakan suatu kerangka konseptual untuk mempelajari teknologi sebagai fenomena eksistensial. Post-fenomenologi mempertanyakan bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia dan bagaimana teknologi membentuk dunia itu sendiri. Dalam pendekatan ontologis, Ihde menekankan pentingnya memahami teknologi sebagai sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikatnya sendiri dan mempertanyakan bagaimana teknologi mempengaruhi hubungan antara manusia dan dunia. Dunia kita merupakan dunia yang dikonstruksikan terutama oleh teknologi. Kadang-kadang teknologi yang kita hasilkan membuat hidup kita bertambah baik, akan tetapi di lain waktu teknologi tersebut menjadikan hidup kita lebih susah. Kita mengalami dunia melalui teknologi antara lain dalam bentuk alat. Pengalaman langsung kita dengan dunia tanpa teknologi sangatlah sedikit. Apabila kita tidak menggunakan teknologi untuk mengalami dunia tanpa menggunakan teknologi, justru itu dianggap aneh. Maka perlu pembedaan antara masyarakat yang banyak menggunakan teknologi dan masyarakat yang sedikit menggunakan teknologi. Fenomena-fenomena ini memunculkan berbagai persoalan, di antaranya bagaimana teknologi memengaruhi serta mengubah cara bertindak, persepsi dan pemahaman manusia, bagaimana manusia secara individu mengalami dunia kehidupannya melalui teknologi berwujud alat, apakah teknologi juga dapat mengubah cara hidup dan budaya manusia secara kolektif dalam dunia kehidupan? Menurut Ihde, teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya mengubah pengalaman manusia mengenai dunia.
Budaya pun turut berubah karena penerapan teknologi IHDE membahas beberapa jenis hubungan manusia dan teknologi dalam dunia kehidupan. Sebagian ciri alat yang dikemukakan IHDE dielaborasi berdasarkan pemikiran Martin Heidegger tentang alat. Apakah teknologi hanya merupakan sains terapan? Gagasan umum dan dominan mengatakan bahwa teknologi bersumber atau lahir dari sains. IHDE yang sepakat dengan Heidegger mengatakan bahwa teknologi mendahului sains. Lantas, sejauh mana IHDE setuju bahwa teknologi secara ontologis mendahului sains? Bagaimana teknologi dapat dihubungkan dengan sains? Mengapa hubungan ini penting? Persoalan-persoalan tersebut hendak dijawab berdasarkan pemikiran Don IHDE. Buku ini mengikuti IHDE bermula dari tesis bahwa teknologi yang digunakan manusia mengubah pengalaman dan persepsi manusia akan dunia kehidupan. Jenis-jenis hubungan manusia teknologi yang berbeda dalam hal ini membawa pengaruh yang berbeda atas pengalaman dan hidup manusia. Selain berfokus pada pemikiran, IHDE mengenai hubungan manusia dan teknologi yang dimediasikan oleh instrumen. Buku ini juga akan membahas tentang ketentraman teknologi dalam budaya, cultural embeddedness of technology. Di sini budaya dipahami sebagai multikultural. Alat-alat teknologi dilihat sebagai instrumen kultural dan instrumen saintifik. Sebelum membahas persoalan-persoalan tersebut, sebagai awal mula juga dibahas pemikiran IHDE tentang filsafat teknologi dan filsafat sains dan wilayah persinggungan antara keduanya, serta pemikiran Heidegger mengenai teknologi sebagai dasar bagian pemikiran hubungan manusia dengan teknologi. Sebelum memasuki seluruh pembahasan, kita ketahui dahulu latar belakang dari sosok Don IHDE yang pemikirannya mendasari tesis dalam buku ini. Don IHDE merupakan leading professor di bidang filsafat dan dekan humaniora dan seni di State University of New York di Stony Brook, Amerika Serikat. Selain itu, ia juga mengapai Technoscience Research Group di Stony Brook. IHDE lahir di Hope, Kansas, Amerika Serikat pada 14 Februari 1934. Awalnya, IHDE bergabung dengan State University of New York di Stony Brook pada tahun 1969 sebagai Associate Professor, lalu menjadi profesor pada 1971 hingga menjadi leading professor pada 1986. Bidangnya adalah filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus pada teknologi citra imaging technologies. Ia juga meneliti tentang persepsi antar budaya dan pola budaya plural. IHDE diangkat sebagai Distinguished Professor pada 1997, satu tingkat lebih tinggi daripada profesor penuh berkat kontribusinya yang besar dan diakui secara internasional dalam filsafat teknologi. Latar belakang filsafat IHDE ialah filsafat kontinental dengan berfokus pada fenomenologi dan juga sedikit filsafat analitik. IHDE mengakui dirinya awalnya berkecimpung dalam fenomenologi, kemudian filsafat teknologi, dan terakhir dalam wilayah technoscience. Istilah technoscience antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang berbeda, melainkan dua wilayah yang saling berhubungan. IHDE mengatakan bahwa instrumentasi merupakan penghubung antara sains dan teknologi. IHDE mulai beralih ke wilayah filsafat teknologi pada tahun 1970-an lewat penelitiannya di bidang persepsi. Ketertarikannya terhadap persepsi dibukukan dalam Listening and Voice, A Phenomenology of Sound 1976 dan Experiential Phenomenology 1977. Oke, kita bahas yuk apa saja isi dari masing-masing bab dari buku ini. Kita mulai dari bab 1 ya. Pada bab 1 dalam buku ini membahas tentang pengenalan dan pengantar terhadap filsafat teknologi. Dalam buku ini, IHDE menjelaskan bahwa teknologi bukan hanya alat atau mesin, tetapi juga mempengaruhi manusia dan budayanya. IHDE memperkenalkan 4 model teknologi yang berbeda, yaitu model objektif, model hermeneutik, model fenomenologi, dan model post-fenomenologi. Dalam masing-masing model ini, IHDE menyoroti bagaimana teknologi memengaruhi pengalaman manusia dan cara kita memahami dunia di sekitar kita. Yang pertama, model objektif. Model objektif menganggap teknologi sebagai suatu objek yang dapat diukur dan dijelaskan secara ilmiah.
Dalam model ini, teknologi dianggap sebagai alat atau instrumen yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Teknologi dipandang sebagai suatu hal yang dapat dilihat dan diukur secara objektif. Dalam model ini, IHDE menyoroti bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita memahami dunia dengan mengubah pandangan kita terhadap dunia melalui penggunaan instrumen teknologi. Contohnya, kamera membantu kita untuk melihat dunia melalui perspektif yang berbeda, sehingga kita dapat melihat dunia dengan cara yang berbeda dari biasanya. Yang kedua, model hermeneutik. Model hermeneutik menganggap teknologi sebagai suatu benda yang memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Dalam model ini, teknologi dianggap sebagai sesuatu yang membutuhkan interpretasi dan pemahaman dalam penggunaannya. Teknologi dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah semata, namun juga membutuhkan interpretasi dan pemahaman budaya. Dalam model ini, IHDE menyoroti bagaimana teknologi mempengaruhi pengalaman kita melalui interpretasi yang berbeda-beda terhadap teknologi. Contohnya, ponsel diinterpretasikan sebagai alat komunikasi namun juga sebagai alat untuk mengakses informasi. Yang ketiga, model fenomenologi. Model fenomenologi menganggap teknologi sebagai suatu benda yang memberikan pengalaman kepada pengguna. Dalam model ini, teknologi dianggap sebagai sesuatu yang mempengaruhi cara kita merasakan dunia, dan penggunaan teknologi dapat memengaruhi pengalaman dan persepsi kita terhadap dunia. Dalam model ini, IHDE menyoroti bagaimana teknologi mempengaruhi pengalaman kita melalui cara kita merasakan dunia. Contohnya, kacamata VR, virtual reality, dapat mempengaruhi cara kita merasakan dunia dengan memberikan pengalaman visual yang berbeda. Yang keempat, model post-fenomenologi. Model post-fenomenologi menganggap teknologi sebagai sesuatu yang memengaruhi hubungan antara manusia dan dunia. Dalam model ini, teknologi dianggap sebagai sesuatu yang tidak hanya memengaruhi cara kita merasakan dunia, namun juga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia tersebut. Dalam model ini, IHDE menyoroti bagaimana teknologi memengaruhi hubungan antara manusia dan dunia. Contohnya, teknologi seperti GPS memengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia dengan menyediakan panduan navigasi yang berbeda dari cara kita biasanya berinteraksi dengan dunia. IHDE juga membahas tentang perbedaan antara teknologi dan alat, serta pentingnya membedakan kedua hal tersebut dalam memahami peran teknologi dalam kehidupan manusia. Berikut penjelasan singkatnya. Perbedaan antara teknologi dan alat serta pentingnya membedakan kedua hal tersebut dalam memahami peran teknologi dalam kehidupan manusia. Menurutnya, teknologi tidak hanya berupa alat, tetapi juga mencakup pemikiran, teori, sistem, dan prosedur yang terkait dengan pengembangan, produksi, dan penggunaan alat. IHDE menjelaskan bahwa alat adalah objek yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah pekerjaan. Alat tidak memiliki fungsi atau tujuan tertentu, melainkan tergantung pada penggunaannya oleh manusia. Sebagai contoh, sepeda adalah alat yang dibuat oleh manusia untuk membantu mobilitas. Sementara itu, teknologi memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena mencakup penggunaan alat dan pemikiran atau teori di balik pengembangannya. Teknologi dapat mempengaruhi bagaimana manusia memandang dunia dan merespon lingkungannya. Misalnya, teknologi kamera tidak hanya membantu manusia mengambil gambar, tetapi juga memengaruhi cara pandang manusia terhadap objek yang difoto dan merubah cara manusia berinteraksi dengan dunia. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara teknologi dan alat dalam memahami peran teknologi dalam kehidupan manusia. Memahami teknologi dengan benar dapat membantu manusia untuk memanfaatkannya secara bijak dan menimbulkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Selain itu, IHDE juga membahas tentang ketergantungan manusia pada teknologi dan tantangan moral yang dihadapi oleh manusia dalam penggunaan teknologi. Secara keseluruhan, bab 1 ini memberikan pengenalan yang lengkap tentang filsafat teknologi dan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan dampak teknologi terhadap manusia dan budayanya. Bab ini juga memberikan landasan untuk memahami 4 model teknologi yang dibahas dalam buku ini dan memberikan perspektif yang mendalam tentang peran teknologi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, bab 2. Pada bab 2 dalam buku ini membahas tentang model objektif dalam filsafat teknologi. Model objektif menganggap teknologi sebagai alat yang netral dan tidak memiliki pengaruh pada pengalaman manusia.
Ide menjelaskan bahwa model objektif sangat berpengaruh pada cara kita memahami teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Model ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana manusia harus menggunakannya. Namun, Ide juga menunjukkan bahwa model objektif tidak dapat menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi pengalaman manusia dan bagaimana manusia merespon pengaruh itu. Ide memperkenalkan konsep efek tak terduga yang terjadi ketika teknologi digunakan dalam konteks yang tidak diantisipasi. Efek tak terduga ini dapat mempengaruhi pengalaman manusia dan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Selain itu, Ide juga membahas tentang keterbatasan dalam menggunakan model objektif untuk memahami teknologi seperti kurangnya perhatian pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan dari penggunaan teknologi. Secara keseluruhan, bab 2 ini membahas tentang model objektif dalam filsafat teknologi dan keterbatasannya dalam menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi manusia dan budayanya. Bab ini juga memberikan perspektif yang kritis terhadap penggunaan model objektif dalam memahami teknologi dan memahami pembaca untuk mempertimbangkan dampak teknologi yang tidak diantisipasi pada kehidupan manusia. Berikutnya bab 3. Pada bab 3 dalam buku ini membahas tentang model hermeneutik dalam filsafat teknologi. Model hermeneutik menganggap bahwa teknologi memiliki arti dan interpretasi yang berbeda bagi setiap individu atau kelompok. Ide menjelaskan bahwa model hermeneutik menekankan pentingnya memahami bagaimana teknologi diterima dan diinterpretasikan oleh manusia dalam konteks budaya, sejarah, dan lingkungan sosial mereka. Model ini juga mempertimbangkan peran budaya dan membentuk pengalaman manusia dengan teknologi. Ide memperkenalkan konsep multistabilitas dalam model hermeneutik yang mengacu pada fakta bahwa teknologi dapat memiliki banyak interpretasi dan penggunaan yang berbeda-beda. Dalam model hermeneutik, pengalaman manusia dengan teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh fungsinya, tetapi juga oleh makna yang diberikan oleh manusia pada teknologi tersebut. Selain itu, Ide juga membahas tentang tantangan dalam menggunakan model hermeneutik untuk memahami teknologi, seperti kesulitan dalam memahami variasi interpretasi yang berbeda-beda pada teknologi dan kesulitan dalam menemukan makna yang tepat untuk teknologi dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, bab 3 ini membahas tentang model hermeneutik dalam filsafat teknologi dan pentingnya memahami bagaimana teknologi diterima dan diinterpretasikan oleh manusia dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan mereka. Bab ini juga memberikan perspektif yang mendalam tentang makna dan interpretasi yang berbeda-beda pada teknologi dan tantangan dalam menggunakan model hermeneutik untuk memahami teknologi secara menyeluruh. Selanjutnya, bab 4. Pada bab 4 membahas tentang model post-fenomenologi dalam filsafat teknologi. Model post-fenomenologi menganggap teknologi sebagai bagian dari lingkungan pengalaman manusia dan mempertimbangkan bagaimana teknologi mempengaruhi dan memperluas kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan dunia. Ide menjelaskan bahwa model post-fenomenologi menekankan pentingnya memahami peran teknologi dalam memperluas kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan dunia, serta mempertimbangkan bagaimana teknologi mempengaruhi pengalaman manusia dengan dunia tersebut. Dalam model ini, teknologi tidak hanya dianggap sebagai alat, tetapi juga sebagai lingkungan yang membentuk pengalaman manusia. Ide memperkenalkan konsep relasi teknologi manusia dalam post-fenomenologi yang mengacu pada hubungan dinamis antara manusia dan teknologi. Dalam konsep ini, teknologi dianggap sebagai agen yang berperan dalam membentuk pengalaman manusia dengan dunia dan memperluas kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan dunia tersebut. Menurut Ide, teknologi bukan hanya alat yang dipakai manusia untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan juga menjadi bagian dari pengalaman manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia harus memahami dan mengakui peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari, serta memperhatikan bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita memahami dunia di sekitar kita. Dalam perspektif post-fenomenologi, teknologi dianggap sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman manusia dan manusia tidak dapat dipahami secara terpisah dari teknologi yang digunakan. Konsep relasi teknologi manusia menggambarkan bahwa hubungan manusia dan teknologi selalu saling mempengaruhi dan berdampak pada pengalaman dan pemahaman manusia terhadap dunia.
Selain itu, IHDE juga membahas tentang tantangan dalam menggunakan model post-fenomenologi untuk memahami teknologi, seperti kesulitan dalam membedakan antara kemampuan manusia yang sebenarnya dan kemampuan yang hanya dimungkinkan oleh teknologi. Memang apa sih model post-fenomenologi ini? Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa teknologi tidak dapat dipahami hanya sebagai objek atau alat yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami melalui hubungannya dengan manusia dalam penggunaannya sehari-hari. Menurut model post-fenomenologi, teknologi tidak hanya mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia di sekitarnya, tetapi juga mempengaruhi bagaimana manusia memahami dan mengalami dunia tersebut. Dalam hubungan teknologi manusia, teknologi bukan hanya objek yang dipakai manusia, tetapi juga mempengaruhi bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Model post-fenomenologi mencoba untuk memahami pengaruh teknologi melalui 4 jenis relasi: embodiment, hermeneutika, alteritas, dan performativitas. Pertama, relasi embodiment mengacu pada cara teknologi membentuk pengalaman fisik manusia, misalnya melalui implantasi prostetik atau penggunaan perangkat elektronik. Kedua, relasi hermeneutika menyoroti cara teknologi mempengaruhi interpretasi dan makna yang diberikan manusia terhadap pengalaman. Ketiga, relasi alteritas mengacu pada pengaruh teknologi terhadap perbedaan dan kemungkinan perubahan identitas manusia. Terakhir, relasi performativitas menyoroti bagaimana teknologi mempengaruhi kemampuan manusia untuk bertindak dan melakukan tindakan dalam dunia. Dalam model post-fenomenologi, teknologi dipandang sebagai sesuatu yang tidak netral dan harus dipahami dalam konteks hubungan dengan manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman kita tentang teknologi yang memperjelas pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Secara keseluruhan, bab 4 ini membahas tentang model post-fenomenologi dalam filsafat teknologi dan pentingnya mempertimbangkan peran teknologi dalam memperluas kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan dunia. Bab ini juga memberikan perspektif yang mendalam tentang relasi antara teknologi dan manusia, serta tantangan dalam menggunakan model post-fenomenologi untuk memahami teknologi secara menyeluruh. Terakhir adalah bab 5. Dalam bab 5 ini membahas tentang model ekologi dalam filsafat teknologi. Model ekologi menganggap teknologi sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar dan mempertimbangkan bagaimana teknologi mempengaruhi lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. IHDE menjelaskan bahwa model ekologi menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak teknologi pada lingkungan dan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam penggunaan teknologi. Dalam model ini, teknologi tidak hanya dianggap sebagai alat atau lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari ekologi yang lebih besar. IHDE memperkenalkan konsep ekologi teknologi manusia lingkungan dalam model ekologi yang mengacu pada hubungan yang kompleks antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Dalam konsep ini, teknologi dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, IHDE juga membahas tentang tantangan dalam menggunakan model ekologi untuk memahami teknologi, seperti kesulitan dalam mengukur dampak teknologi pada lingkungan dan kesulitan dalam mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Secara keseluruhan, bab 5 ini membahas tentang model ekologi dalam filsafat teknologi dan pentingnya mempertimbangkan dampak teknologi pada lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Bab ini juga memberikan perspektif yang mendalam tentang hubungan yang kompleks antara manusia, teknologi, dan lingkungan, serta tantangan dalam menggunakan model ekologi untuk memahami teknologi secara menyeluruh. Setelah penjelasan dari isi masing-masing bab tersebut, aku menilai bahwa ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Kelebihannya, buku ini memberikan pandangan filosofis yang mendalam dan reflektif tentang hubungan antara teknologi dan manusia. IHDE mengeksplorasi 4 model teknologi yang berbeda dan membahas dampak teknologi terhadap budayanya. Yang kedua, buku ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan pembaca yang tertarik dengan filsafat dan teknologi. Yang ketiga, memberikan perspektif yang berbeda. Buku ini memberikan perspektif yang berbeda tentang teknologi dan manusia.
Ide menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya sekedar atau alat mesin, tetapi juga memiliki pengaruh besar yang sangat besar terhadap manusia dan budayanya. Selain itu, ada juga kekurangan dalam buku ini. Yang pertama, bahasa yang sulit dipahami. Buku ini menggunakan bahasa yang cenderung sulit dipahami, sehingga mungkin sulit dipahami bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan terminologi filosofis. Yang kedua, tidak terlalu banyak memberikan solusi. Buku ini lebih banyak membahas tentang dampak teknologi terhadap manusia daripada solusi tentang bagaimana manusia seharusnya merespon dampak ini. Hal ini dapat membuat pembaca merasa kurang puas dengan buku ini. Meskipun buku ini memiliki beberapa kekurangan, buku ini menjadi salah satu buku penting bagi mereka yang ingin memahami hubungan antara teknologi dan manusia dari perspektif filosofis. Demikian review dari buku Filsafat Teknologi dan Ide. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang keberadaan teknologi yang keberadaannya berdampingan dengan manusia. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.